Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita pertolongan, kenikmatan sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan yang penuh suci ini, bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan. Sahabat Emi Ummu Sabri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana bulan ini juga segala amal perbuatan kita dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kualitas ibadah kita. Namun, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kita perlu mengetahui hal-hal yang harus kita jaga agar ibadah puasa kita tetap terjaga. Salah satu hal yang harus kita jaga selama berpuasa yaitu menjaga pandangan. Menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Sebab dengan tidak menjaga pandangan dari hal yang dilarang dalam Islam akan menghilangkan pahala puasa kita. Menjaga pandangan selama berpuasa, kita harus memberikan perhatian yang intens, khususnya dalam waktu menjelang berbuka puasa. Mayoritas dari kita memanfaatkan waktu ini untuk jalan-jalan sambil menunggu waktu berbuka, atau biasa kita sebut dengan ngabuburit. Saat ngabuburit, ada beberapa hal yang dapat menghilangkan pahala puasa kita, yaitu ketika kita tidak menjaga pandangan. Contohnya, ketika kita sedang jalan, kita melihat hal-hal yang akan menimbulkan syahwat dan juga melihat hal-hal yang haram dalam agama Islam. Sehingga pahala kita akan hilang. Salah satu contoh lainnya yaitu ketika kita sedang ngumpul dengan teman-teman kita sambil menunggu datangnya waktu berbuka puasa, kita perlu meninggalkan atau menjaga obrolan kita agar tidak ada obrolan yang membicarakan kejelekan orang lain, beradu domba, dan juga menghindari perkataan bohong. Sebab Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat An-Nasai yang artinya, puasa adalah benteng selama engkau tidak membakarnya. Dan sahabat Rasulullah SAW bertanya, dengan apa bisa membakarnya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawabnya, dengan berbohong, berkata kotor, membicarakan keburukan orang lain, dan juga beradu domba. Sahabat Emi Ummu Sabri yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang benar akan menjadi benteng penyelamat kita dari api neraka. Hanya saja benteng tersebut dapat menjadi benteng penyelamat bagi orang-orang yang berpuasa dan berhasil menjaga dari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa kita. Jika tidak berhasil, maka sama halnya ia tidak memiliki benteng pelindung dari api neraka.
beberapa hal yang bisa merusak atau membakar pahala puasa kita yang sudah disebutkan tadi, khususnya pada saat kita ngabuburit sambil menunggu waktu berbuka puasa, kita harus menjaganya agar amalan puasa kita, ibadah puasa kita mendapatkan pahala yang berkualitas. Sebab terkadang tanpa terasa pada saat kita ngumpul sama teman-teman kita, tanpa sengaja kita sudah menceritakan kejelekan orang lain, berkata kasar, berkata bohong, dan juga adu domba. Dan juga kita tanpa sengaja tidak menjaga pandangan kita dari hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Oleh karena itu, kita harus menjaga kualitas ibadah puasa kita, tidak hanya menahan diri dari lapar dan haus, tapi juga kita harus mempuasakan diri kita, badan kita, mata kita, mulut kita, hati kita, agar amalan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah hakikatnya menahan itu. Tidak hanya menahan dari lapar, tapi juga mempuasakan seluruh anggota tubuh. Baiklah, dengan demikian marilah kita menjaga hati kita, menjaga pandangan kita, menjaga mulut kita, menjaga lisan kita, agar kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga kita mendapatkan pahala yang berkualitas. Demikian yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.